Bab 261. Wiwin Limo, Wakil Presiden Personalia. Hari berikutnya, Kenzi menemani Aurora Bliss ke perusahaan yang baru didirikan yang didanai Paradise ini untuk berpartisipasi dalam wawancara perekrutan personel di sini. Wawancara dibagi menjadi 3 sesi. Pertama, Supervisor Rekrutmen melakukan wawancara kemampuan dan etiket citra yang komprehensif, dan kemudian Supervisor Profesional dan Teknis dari posisi tersebut melakukan pemeriksaan ulang. Terakhir, wawancara dengan Direktur Personalia, dan kemudian Wakil Presiden Administrasi dan Personel akan melakukan percakapan untuk mengatur kontrak dan memutuskan masalah pekerjaan khusus Aurora Bliss dan tunjangan khusus. Proses ini tidak lama atau pendek, setidaknya 1 atau 2 jam. Kenzi menunggu di ruang tunggu selama 1 jam seperti yang diharapkan. Aurora Bliss berjalan keluar dari ruang wawancara sambil tersenyum. Wawancaranya cukup berhasil, dan dia sangat dipuji di 1, 2, dan 3 sisi. Direktur SDM pihak ketiga bahkan berjabat tangan dengannya dengan hangat dan memberi selamat kepada Aurora Bliss sebelumnya. Direktur SDM telah memperlakukan Aurora Bliss sebagai kolega barunya. Kenzi meminta Aurora Bliss untuk duduk terlebih dahulu, dan kemudian dengan bercanda berkata, "Sepertinya Dewi Kecantikan Keluarga, Presiden Bliss, masih sebagus sebelumnya, dan masih disukai oleh sebagian besar rekan bisnis?" Aurora Bliss tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Kamu tidak tahu betapa sopannya ketiga pewawancara ini kepada saya. Ketika mereka mengetahui bahwa saya pernah bekerja sebagai CEO sebelumnya, mereka memandang saya secara berbeda. Seperti mereka melihat wanita cantik, tetapi kemampuan yang luar biasa sebagai pemimpin wanita yang dihormati. Ketika mereka melihat penampilan saya dalam wawancara, pandangan mereka mulai berubah lagi. Saya bisa merasakannya, bahwa mereka mulai mengagumi saya diam-diam di hati mereka." Di wajah cantik yang tersenyum, perasaan kemuliaan melampaui kata-kata. Kenzi dapat merasakan bahwa setelah periode kecemasan dan penderitaan menganggur, mantan presiden wanita yang bersinar sekarang kembali. Dia juga senang untuk Aurora Bliss, dan terus bercanda, "Di mana kita akan makan nanti? Hari ini kamu berhasil menyelesaikan pekerjaan, kamu harus merayakannya dengan hangat. Jadi kamu harus memperlakukanku sampai kenyang." Aurora Bliss tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu khawatirkan, itu diputuskan setelah dikonfirmasi secara resmi setelah kamu melewati VP Personalia. Tidak akan terlambat untuk merayakannya setelah itu." Selama percakapan, seorang staf wanita datang dengan sopan dan meminta Aurora Bliss untuk pergi ke kantor Wakil Presiden Personalia melakukan prosedur rekrutmen akhir. Seperti yang kita ketahui bersama, setelah 3 putaran proses wawancara yang ketat, percakapan kepemimpinan terakhir hanyalah transisi. Jika tidak ada situasi khusus, umumnya kontrak akan dikonfirmasi. "Tunggu aku di sini, aku akan segera datang." Aurora Bliss tersenyum manis, melambaikan tangannya ke Kenzi, dan mengikuti staf wanita itu pergi. Setelah Aurora Bliss pergi, Kenzi datang ke pintu aula dan menarik napas. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce kebetulan berhenti di pintu masuk aula, pintu terbuka, dan Sain Zaya dan Stella Hughes keluar dari mobil bersama-sama. "Hah? Tuan Kenzi?" Melihat Kenzi, Stella Hughes dan Sain Zaya terkejut pada awalnya, kemudian masing-masing tersenyum dengan hormat dan antusias, melangkah maju bersama, dan berjabat tangan dengan Kenzi. "Tuan Kenzi, apakah kamu sengaja datang kepada saya?" Stella Hughes tersenyum, berharap Kenzi sengaja datang untuk menemukannya. "Karena sejak terakhir kali saya berurusan dengannya, Stella Hughes memiliki gagasan di dalam hatinya bahwa dia akan menggunakan hubungan antara Sain Zaya dan Kenzi untuk sering berhubungan dengan Kenzi dan membawanya lebih dekat ke kedua belah pihak. Citra Kenzi bagus, dan dia memiliki kemampuan yang begitu tinggi. Selain itu, Sain Zaya mengatakan beberapa perbuatan luar biasa dari Kenzi sebelumnya, yang membuat Nona Hughes merasa bahwa pria yang luar biasa seperti Kenzi sangat cocok untuk keluarga Hughes untuk memilih pasangan. Mungkin, dia bisa mengembangkan hubungan dekat semacam itu dengan Kenzi." Sekarang Kenzi datang tanpa diundang, yang benar-benar mengejutkan Stella Hughes. Namun, Kenzi tetap tersenyum tipis dan berkata, "Nona Hughes salah paham. Sebenarnya, saya tidak datang ke sini secara khusus untuk menemukan kamu hari ini, tetapi untuk menemani istri saya melamar pekerjaan." Stella Hughes tercengang setelah mendengar ini, dan mata aprikotnya melebar. "Apa istrimu?" Dia benar-benar tidak tahu. Kenzi tampak baru berusia 25 atau 6 tahun, dan sudah memiliki seorang istri. Pada saat ini, dia merasa sedikit kedinginan.
Sain Zaya juga mendengarkan dengan sangat aneh, dan menyela, Tuan Kenzi, sejauh yang saya tahu, bukankah kamu sudah menceraikan Nona Bliss? Apakah kamu menemukan wanita yang baru? Kamu jangan memikirkannya, itu bukan yang baru. Kenzi harus menjelaskan dengan sabar, tepatnya, saya datang dengan mantan istri saya untuk melamar pekerjaan. Meskipun Aurora Bliss dan saya telah bercerai, hubungan antara keduanya tidak buruk, jadi aku akan menemaninya untuk melihatnya. Setelah mendengar penjelasan ini, Stella Hughes diam-diam menghela nafas, dan menatap mata aprikotnya, dia tersenyum lagi. Sain Zaya mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kenzi, saya tahu Anda peduli dengan mantan istri Anda. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kenzi sedikit terkejut setelah mendengar ini. Aneh, perusahaan ini jelas adalah perusahaan Stella Hughes, bagaimana mungkin giliran Sain Zaya untuk mengaturnya? Sain Zaya tahu keraguannya, dan berkata dengan jujur, situasinya seperti ini, wanita tertua tidak akrab dengan situasi di Wakanda, jadi dia secara khusus meminta saya untuk memeriksanya, biarkan saya menjadi penjabat presiden terlebih dahulu dan bantu dia mengambil mengurus perusahaan. Setelah mendengar ini, Kenzi mungkin mengerti. Berdasarkan hubungan antara Sain Zaya dan keluarga Hughes, Stella Hughes, nona tertua, datang ke Wakanda untuk mendirikan sebuah perusahaan, jadi dia secara alami akan meminta Sain Zaya untuk membantu. Orang di sisi Tuan Rumi Smith, ketua kamar dagang, dengan sumber daya jaringan yang kaya, Stella Hughes tentu saja lebih lega membiarkannya membantu mengurus perusahaan. Aku tidak perlu merepotkanmu tentang urusan Aurora Bliss. Kenzi tidak ingin Sain Zaya melakukan bantuan kecil ini, karena kontrak Aurora Bliss hampir selesai, dan benar-benar tidak perlu berutang budi ini. Setelah itu, atas undangan Stella Hughes dan Sain Zaya, dia pergi ke kantor presiden untuk minum teh. Di sisi lain, di kantor wakil presiden Personalia, Wiwin Limo melihat laporan wawancara dengan nama Aurora Bliss tertulis di mejanya, dan menyeringai bangga di sana. Itu benar, wakil presiden Personalia perusahaan milik Paradise ini kebetulan adalah teman sekelas lama Aurora Bliss, Wiwin Limo. Tidak hanya Wiwin Limo, istri Wiwin Limo, Rina Sabrina, juga bekerja di perusahaan yang sama. Rina Sabrina ada di sampingnya pada saat ini, dan berkata dengan getir, ini suatu kebetulan, saya tidak pernah berpikir Aurora Bliss, seorang pelacur, akan datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Ketika dia masuk, jangan sopan padanya, kamu harus mempermalukannya dengan berat. Wiwin Limo menepuk pundak istrinya dan berkata dengan senyum aneh, jangan khawatir, kamu akan melihatku nanti. Aku pasti akan membuatnya ingin mati, dan membalas dendam tadi malam. Bab 262. Gerbang kuil perusahaan kamu sangat besar. Aurora Bliss datang ke kantor wakil presiden Personalia dengan penuh semangat, dan sedikit terkejut begitu dia memasuki pintu. Karena dia melihat teman sekelas lama Wiwin Limo dan Rina Sabrina, keduanya di kantor, dan mereka berdua tersenyum aneh, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Wiwin Limo, Rina Sabrina, kenapa kalian berdua di sini? Aurora Bliss tertegun sejenak, lalu bertanya. Rina Sabrina berkata dengan bangga, ini kebetulan, Aurora, saya tidak berharap kamu, seorang CEO yang bermartabat, memiliki waktu seperti itu untuk meminta pekerjaan. Saya katakan yang sebenarnya, Wiwin Limo saya kebetulan adalah wakil presiden personil perusahaan ini, selama dia memberi perintah, dia dapat memutuskan apakah kamu tinggal atau pergi. Wiwin Limo tersenyum dan berkata, duduklah, Nona Bliss. Mari kita bicara serius tentang kedatangan kamu untuk bekerja di perusahaan kami. Setelah mendengar ini, Aurora Bliss sedikit gelisah untuk sementara waktu, dan akhirnya duduk. Ketika dia memikirkannya, meskipun reuni kelas kemarin Kenzi membuat mereka berdua sedikit tidak senang, bagaimanapun juga, semua orang adalah teman sekelas lama di sekolah menengah pertama, jadi itu tidak akan mempengaruhi pencarian pekerjaan. Rina Sabrina berkata dengan tenang, tentu saja. Akan mempengaruhi pencarian pekerjaannya karena masalah sepele ini. Selain itu, dia sudah melewati 3 putaran wawancara. Secara logis, Wiwin Limo seharusnya tidak menolaknya lagi. Wiwin Limo bertanya sambil tersenyum, istri, Aurora di sini untuk melamar pekerjaan, haruskah kita merawatnya? Rina Sabrina berkata dengan tenang, tentu saja. Apa yang terjadi padanya dan Kenzi tadi malam? Kita berdua yang merawat dan menjaganya hari ini. Rina Sabrina tertawa munafik lagi, benar, teman sekelas lama? Aurora Bliss memandang Wiwin Limo dan berkata dengan serius, Wiwin Limo, apa yang terjadi di reuni kelas kemarin, malam itu saya berharap bahwa urusan pribadi di antara kita tidak akan mempengaruhi urusan publik di tempat kerja. Rina Sabrina cemberut dan berkata dengan suara seperti kapas, yo,
kamu belum datang untuk bekerja, tapi kamu sudah berlagak presiden. Kamu tidak akan memperlakukan Wiwin Limoku sebagai bawahanmu dan beri dia perintah, kan? Aurora Bliss tersipu cantik dan tidak bisa berbicara lagi. Wiwin Limo terbatuk keras dan berkata, Aurora Bliss, jangan khawatir. Aku, Wiwin Limo, bukan tipe orang yang pemalu, apalagi kamu sebagai teman sekelas lama. Setelah mengatakan ini, Wiwin Limo tanpa sadar melirik payudara bangga Aurora Bliss, dan secara bertahap matanya menjadi serakah, dan dia menelan diam-diam. Bahkan, jika Aurora Bliss dapat bekerja di perusahaan, itu akan menjadi peluang bagus baginya. Dia bisa menggunakan kekuatan wakil presiden personel untuk menemukan kesempatan untuk melakukan serangan keras dan lunak untuk menyerang Aurora Bliss. Kamu harus tahu bahwa dia ingin menempatkan Aurora Bliss, seorang mahasiswi yang cantik dan seksi, ke tempat tidur sejak lama. Sekarang Aurora Bliss telah datang ke pintu secara otomatis, bisakah hatinya tidak gatal? Namun, Rina Sabrina melihat wajahnya yang gerah dan mencubitnya diam-diam. Wiwin Limo terbatuk-batuk, dan segera mendapatkan kembali ekspresi arogannya dan berkata, namun, saya memiliki sesuatu yang buruk yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Jika kamu ingin datang ke perusahaan kami untuk pengembangan, kamu harus terlebih dahulu memanggil suami sampah kamu. Dia dengan patuh datang dan meminta maaf, dan mengaku salah kepada kami berdua atas apa yang terjadi tadi malam. Aku ingin melihat apakah sampah suamimu masih bisa dibawa di depanku. Rina Sabrina mendengus dingin, tidak hanya saja kamu harus menundukkan kepala meminta maaf, kamu harus berlutut dan menamparkan wajahmu. Kamu hanya bisa datang bekerja jika kita berdua merasa nyaman. Tidak, aku tidak akan pernah setuju dengan kondisi seperti itu. Aurora Bliss berkata dengan percaya diri, Wiwin Limo, kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Kenzie tidak menyinggung perasaanmu, kamu dan Rina Sabrina selalu mempersulitnya di reuni kelas tadi malam, dan pada akhirnya kamu keduanya tidak terlihat bagus, jadi kamu tidak bisa menyalahkannya sama sekali. Kamu tidak dapat memanfaatkan kesempatan kerjaku untuk membalas dendam pribadi. Wiwin Limo berkata dengan jijik dan jijik, Aurora, jangan marah. Jika orang lain menyinggung saya akan menyalahkannya sejak lama dan mengusirnya. Saya memberi kamu kesempatan karena memperlakukan kamu sebagai teman sekelas lama. Rina Sabrina mencibir ke samping, karena dia enggan untuk membiarkan suaminya datang dan menderita, maka mari kita lakukan untuknya. Aurora Bliss, kamu dengarkan baik-baik. Tidak apa-apa jika pria kamu tidak datang, kamu meminta maaf kepada kami atas namanya. Selama kamu berlutut, menamparkan dirimu sendiri beberapa kali, dan mengatakan kamu adalah pelacur. Pekerjaan ini dengan gaji tahunan 600.000 jadi milikmu. Sejak kecil, kapan Aurora Bliss mengalami hal seperti itu? Untuk memintanya berlutut dan menamparkan dirinya, dan menyebut dirinya pelacur? Aurora Bliss melihat wajah Rina Sabrina yang kejam dan acuh tak acuh, hanya merasakan penghinaan yang dalam, dan bahkan wajahnya memerah karena marah. Rina Sabrina hanya ingin mempermalukannya dengan parah, dan berkata dengan sinis, ada apa, kamu tidak bisa berbicara lagi? Jika kamu menginginkan pekerjaan ini dengan gaji tahunan 600.000, berlutut saja dan lakukan apa yang aku inginkan. Jika kamu tidak menginginkannya, maka cepatlah pergi dengan ekor kamu di antara kedua kaki kamu. Pekerjaan ini dengan gaji tahunan 600.000 bahkan lebih baik diberikan kepada seorang pengemis, itu tidak akan diberi padamu. Rina Sabrina sangat arogan, dengan wajah menghina yang dalam. Aurora Bliss tidak tahan lagi dengan hinaan seperti ini, dia segera berdiri, menahan air mata di matanya, dan melarikan diri. Keluar dari sini, hal-hal yang tidak tahu malu. Sejak percakapan terputus, tidak ada yang sopan, Wiwin Limo mengikuti ke pintu dan memarahi dengan menghina. Di sisi lain, Kenzie dan Saint Zaya Stella Hughes sedang minum teh di kantor. Ponselnya berdering, dan Aurora Bliss menelepon, menangis dan mengatakan apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan seluk-beluk, Kenzie secara bertahap menunjukkan sedikit kemarahan. Ada apa, Tuan Kenzie? Saint Zaya melihat kemarahan Kenzie yang tidak biasa, hatinya kosong tanpa alasan, dan dia sedikit kewalahan, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia baru saja berbicara dan tertawa banyak, mengapa tiba-tiba berubah? Saint Zaya memiliki kilatan pikiran ada yang tak beres dan buru-buru berkata, Tuan Kenzie, apakah ada yang salah dengan Nona Bliss? Stella Hughes juga sedikit gugup. Dan bertanya, Tuan Kenzie, teleponnya barusan adalah. Kenzie tidak marah dan berkata, gerbang perusahaan kamu sangat besar sehingga istri saya tidak mampu memasukinya. Mendengar ini, Saint Zaya terkejut. Dia tahu pasti ada sesuatu yang membuat Tuan Kenzie tidak puas,
dan dengan Stella Hughes, dia akhirnya memaksa Kenzi untuk tinggal, dan bertanya mengapa. Ketika dia mengetahui bahwa Wiwin Limo dan Rina Sabrina telah menyinggung Nyonya Kenzi, Sain Zaya sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menginjak kedua bajingan itu. Berani tidak sopan dengan Tuan Kenzi, apakah kamu ingin hidup? Stella Hughes juga sangat marah sehingga wajahnya menjadi dingin. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu Kenzi lagi, dia ingin mengambil kesempatan untuk berteman dengan Kenzi, tetapi ada 2 tas jerami di perusahaan itu, yang menghancurkan atmosfer sepenuhnya, yang setara dengan meruntuhkan harapannya. Saat ini, di bawah pemberitahuan sekretaris, Wiwin Limo dan Rina Sabrina datang ke ruang rapat perusahaan. Mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi, mereka berpikir bahwa Nona Hughes dan Direktur Sain Zaya sedang mencari sesuatu yang baik untuk mereka. Ketika dia memasuki pintu, Wiwin Limo berkata sambil tersenyum, "Hehe, istri, saya kira kamu akan dipromosikan. Kakak Sain Zaya adalah pria yang berani. Setelah saya memberitahunya terakhir kali, dia pasti merekomendasikan kamu di depan Nona Hughes dan akan mendapatkan posisi pengawas." Rina Sabrina tersenyum cerah ketika mendengarnya, seolah-olah minum madu.